Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan, azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Ta'ala berikan kepada kita banyak sekali nikmat dan karunia serta kemudahan-kemudahan hingga kita bisa kembali berkumpul di majelis ini. Dan insya Allah mulai malam hari ini kita akan masuk ke pembahasan kitab selanjutnya, yaitu kitab Al-Usul Sittah atau Sittatul Usul. Kitab ini adalah kitab yang ringkas yang memuat 6 pokok atau 6 prinsip yang penting di dalam agama ini. Ya. Dan kitab kecil ini juga masih disusun oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Ya. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas bagian dari pembukaan kitab ini. Ikhwah azani Allah wa iyyakum ajmain. Kitab ini secara ringkas akan menjelaskan kepada kita tentang akidah dan manhaj. Ada titik kesamaan dan juga poin pembeda antara dua istilah ini. Ya, akidah jika kita pahami secara bahasa itu adalah ikatan. Namun secara istilah adalah segala sesuatu yang wajib diyakini. Dan tidak tercampur oleh keraguan. Ini akidah. Mesti yakin. Jadi akidah itu isinya tentang keyakinan-keyakinan. Sedangkan manhaj ini adalah jalan yang jelas. Ya, untuk bisa memahami akidah yang benar, maka kita juga perlu mengikuti manhaj yang jelas. Dan di kitab ini dua hal tersebut dijelaskan secara bersama. Bukan hanya sekedar menjelaskan tentang keyakinan-keyakinan yang mesti kita pegang erat, tapi juga menjelaskan tentang bagaimana cara atau bagaimana jalan yang lurus, jalan yang jelas, jalan yang benar dalam beragama. Insyaallah dengan belajar 6 prinsip tersebut kita belajar tentang akidah dan juga belajar tentang manhaj. Di awal kitab ini sebagaimana
umumnya para salafus salih ketika menyusun kitab, mereka mengawali kitabnya dengan menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Dan pembahasan Bismillahirrahmanirrahim ini banyak diulang-ulang karena memang senantiasa ada di bagian awal kitab. Nah, secara ringkas Anda akan ulas kembali terkait tentang Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan menuliskan lafaz ini, lafaz basmalah di awal kitab ini tujuannya ada dua. Yang pertama adalah meniru kitabullah yang diawali dengan basmalah dan mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua juga sebagai bentuk peneladanan terhadap Rasulullah SAW yang ketika mengirimkan surat atau tulisan-tulisan tertentu, beliau pun mengawali tulisannya dengan Bismillah. Ini adalah dua alasan kenapa ya para ulama pun akhirnya menuliskan basmalah di awal kitabnya. Dan juga kita sudah pernah membahasnya bahwa dengan mengawali suatu aktivitas kebaikan dengan basmalah, hakikatnya kita sedang beristi'anah, memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala agar apa yang akan dilakukan ini diberikan kemudahan, dilancarkan, dan juga akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya kemudian di dalamnya pun terkandung ya mengharapkan keberkahan dengan menyebut nama Allah di awal aktivitas. Ya, sebelum memulai aktivitas menyebut nama Allah, ya, mengharapkan keberkahan dari amal tersebut, menyebutkan basmalah, maka ini adalah sesuatu yang layak untuk kita lakukan sebelum kita melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal saleh. Kemudian pada lafaz basmalah pun kita mengenal dua nama Allah Ta'ala, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, ini adalah nama Allah Ta'ala yang mengandung sifat rahmat. Sifat rahmat, sifat kasih sayang. Ini mengingatkan kepada kita semua bahwa dakwah Islam itu dibangun di atas kasih sayang, tidak keras, tegas ya, gitu ya. Karena ia memiliki prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, tapi keras tidak. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, yassiru wala tu'assiru. Permudahlah di dalam dakwah ya. Permudahlah. Jangan dipersulit. Tapi bukan berarti juga permisif. Artinya sampai menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan. Karena tuh hese gitu. Ini aja yang mudah. Tapi jadi melanggar, tidak. Tetap mengikuti prinsip syariat, namun ya, permudahlah. Nah, mudah itu ya, dibangun di atas rahmat. Sehingga bahkan ketika seseorang berlaku berlebihan di dalam beragama, maka ia sendiri yang akan kesulitan. Ya. Makanya orang-orang yang futur ya, dalam beragama itu biasanya orang yang membebani dirinya melebihi kemampuannya. Hanya ibadah itu sesuai dengan kemampuan. Agama Islam itu mudah, dibangun di atas rahmat. Allah Ta'ala Ar-Rahman, yang maha pengasih, Ar-Rahim, yang maha penyayang. Nah, kemudian mu'allif rahimahullah ta'ala melanjutkan, min a'jabil ujab wa akbaril ayat
ad-dalati ala qudratil malikil ghallab sittatu usulin bayyanaha Allah ta'ala bayanan wadihan lil awami fawqa ma yadhunnu dhannu. Di antara perkara yang paling mengherankan, sebutkan heran di sini, ada keheranan yang disampaikan oleh muallif rahimahullah ta'ala saat itu ketika Allah Ta'ala sudah menjelaskan dengan gamblang 6 prinsip yang akan nanti disebutkan oleh muallif di dalam kitab ini. Bahkan saking gamblangnya orang awam juga paham ya. Maknanya seperti itu ya. Dan ini kejelasan gamblangnya ajaran ini, yang 6 prinsip yang nanti kita akan bahas tersebut, itu menjadi bukti ya, bukti kesempurnaan ajaran Islam, bukti kesempurnaan ajaran Islam. Ya, di antara perkara yang paling mengherankan sekaligus juga merupakan tanda kekuasaan Allah yang maha penguasa dan maha kuasa atas segala sesuatu, yaitu 6 landasan, 6 prinsip yang akan kita bahas yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Ini jadi pengingat kepada bahwa muallif itu menulis 6 prinsip bukan atas dasar pendapatnya pribadi, bukan. Ini semua sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran ya, dengan penjelasan yang gamblang bagi orang awam sekalipun. Orang awam sekalipun itu bisa paham tentang 6 landasan nanti. Dan penjelasan itu fauqama yadhunnu dhannun, itu penjelasannya yang meyakinkan, tidak menimbulkan prasangka semata. Jadi saking jelasnya, jadi tidak memunculkan prasangka. Ini fakta yang pertama, bahwa 6 prinsip nanti yang akan kita bahas, ini semua sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala dengan penjelasan yang gamblang, bahkan orang awam pun ngerti. Tapi yang aneh, makanya tadi sebenarnya min ajabil ujab, yang mengherankan ya, summa ba'da hada ghalata fiha katsirun min adkiya'il alam wa uqala'i bani adam illa aqallal qalil. Namun kemudian setelah ada penjelasan yang gamblang tadi, banyak orang yang cerdas, lihat, adkiya, orang-orang yang cerdas justru salah dalam memahaminya. Harusnya penjelasan ini mudah diterima bahkan oleh orang awam sekalipun, tapi orang yang secara akademik mungkin ya, ilmu mungkin ya cerdas, tapi salah paham tentang 6 prinsip nanti yang akan kita bahas. Bahkan orang-orang cerdas dari orang-orang yang berakal dari kalangan Bani Adam itu salah dalam memahami 6 prinsip tersebut. Maka mengherankan, harusnya orang awam juga sudah bisa paham, ini justru yang salah paham adalah orang-orang yang cerdas. Adalah orang-orang yang cerdas di antara kalangan Bani Adam. Illa aqallal qalil, kecuali hanya sedikit saja di kalangan orang cerdas yang terbuka ya, terhadap kebenaran ini. Maka pembukaan ini mengingatkan kepada kita semua bahwa Islam itu adalah agama yang dibangun di atas dalil. Tidak ada satupun ajaran yang ada di dalam agama ini kecuali semuanya itu sudah disampaikan, dijelaskan. Tidak ada yang dibiarkan abu-abu, tidak ada. Bahkan orang awam itu pun bisa paham.
bagaimana jadinya kalau ajaran Islam ini hanya dibuat mengambang dan hanya bisa dipahami oleh orang-orang cerdas saja? Bagaimana orang awam nanti bisa melaksanakan agama? Justru di antara kemudahan dan kesempurnaan agama Islam, orang awam saja paham. Nah, lalu kalau orang cerdas nggak paham, di mana salahnya? Maka ini mengingatkan kepada kita bahwa hidayah di tangan Allah Ta'ala. Jadi hidayah itu tidak berbanding lurus dengan kecerdasan seseorang. Bukan berarti orang yang cerdas itu pasti dapat hidayah. Enggak. Justru terkadang orang yang biasa-biasa saja, bahkan yang di bawah biasa-biasa saja, itu mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam. Sementara orang-orang yang jauh pintar, lebih pintar darinya, justru tidak mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam. Jadi, meskipun Islam ini sudah dibuat demikian mudah ajarannya, sehingga orang awam sekalipun bisa memahami ajaran Islam, tapi tidak semuanya bisa menerima kebenaran tersebut. Karena itu tetap bergantung kepada taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang beranggapan bahwa Islam belum menjelaskan semua, masih ada kebaikan yang belum dijelaskan oleh Rasulullah SAW, maka ia telah menuduh Rasulullah SAW menyalahi fungsinya sebagai Rasul. Tidak amanah untuk menyampaikan risalah. Inilah yang menjadi bantahan bagi orang-orang yang membuat perkara-perkara baru di dalam agama. Mereka anggap itu adalah perkara yang baik. Ya. Kalau baik, tentu akan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Justru apa yang mereka anggap baik, itu hakikatnya adalah sikap berlebih-lebihan di dalam agama. Dan itu dilarang. Itu dilarang. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma taraktu syai'an mimma amarakumullah bihi illa waqad amartukum bihi." Tidak ada satupun perintah Allah, ya, terhadap kalian kecuali sudah aku perintahkan kepada kalian. Ya, perintah yang Allah Ta'ala perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan, sudah disampaikan semua. Ya. Wa ma taraktu syai'an mimma nahakumullah anhu illa waqad nahaitukum. Dan tidak ada satupun larangan yang Allah Ta'ala larang kalian untuk melakukannya, kecuali sudah aku larang juga kalian untuk melakukan. Jadi Rasulullah sudah menjelaskan semua, sudah gamblang, sudah jelas. Bahkan di dalam surah Al-Isra ayat 12 Allah Ta'ala berfirman, wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Dan segala sesuatu itu telah kami terangkan dengan terperinci, dengan sejelas-jelasnya. Meskipun para ulama itu memaknai ayat tersebut, ya, bahwa makna dari ayat ini ada dua macam. Ketika Allah Ta'ala katakan bahwa kami sudah merinci segala sesuatu dengan sejelas-jelasnya, itu ada dua macam. Yang pertama memang dirinci secara tafsil, ya, terperinci, ya, seperti sholat, ya, dirinci baik dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah, dijelaskan dari takbir sampai salam, itu semua dijelaskan. Ya. Tapi ada juga yang dibahas secara mujmal. Yang mujmal itu masih garis besar, ya, garis besar. Tapi kaidah-kaidahnya ditetapkan. Sehingga kaidah ini bisa diterapkan pada banyak kasus. Ya, seperti misalnya
masalah tasyabuh. Tasyabuh itu enggak dirinci, yang ini tasyabuh, yang ini bukan, yang ini tasyabuh, enggak. Tapi kaidahnya saja. Atau perkara-perkara lain, perkara bid'ah, tidak semuanya disebutkan, tapi disebutkannya kullu bid'atin dhalalah. Selesai segitu, dan bisa diterapkan kepada semua kasus. Jadi secara mujmal seperti itu, ada yang juga secara terperinci. Intinya, semua penjelasan di dalam agama ini adalah penjelasan yang sempurna. Bahkan orang awam pun paham. Ya, yang memiliki akal sehat ini. Akal sehat itu bisa menerima syariat ini. Tahu mana yang hak, mana yang batil. Makanya diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW tidak meninggalkan kami, kata beliau, tidak meninggalkan kami dalam keadaan seekor burung yang terbang membalik-balikan kedua sayapnya di udara, melainkan beliau pun telah menerangkan ilmunya kepada kami. Lihat ya, bahkan burung yang terbang membolak-balikan sayapnya itu pun dijelaskan ilmunya oleh Rasulullah SAW. Oh, ya ada gitu sih. Nah, berarti kitanya belum tahu. Ya. Itu semuanya sudah dijelaskan. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak ada satu perkara pun yang bisa mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka kecuali sudah dijelaskan kepada kalian. Ini adalah penjelasan dari ajaran agama Islam. Semuanya sudah dijelaskan dengan gamblang. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Tapi sayangnya ya, senangnya yang tengah-tengah. Biar kesana bisa, kesini bisa. Ini hawa nafsu yang bermain di saat itu. Namun, nah tadi ya, namun Allah Ta'ala sudah menggambarkan bahwa manusia itu terbagi menjadi 3 kelompok dalam hal mengambil petunjuk dari ajaran Islam. Disebutkan di dalam surah Fatir ayat 32. Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina." Kemudian kitab ini kami wariskan kepada orang yang kami pilih. Ya. Surah Fatir ayat 32. Kemudian kami wariskan kitab ini, ya, Al-Quran, kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Nah, barulah kemudian Allah Ta'ala menyebutkan 3 golongan. Faminhum zalimun li nafsih. Di antara manusia ada yang mereka menzolimi dirinya sendiri. Ini golongan yang pertama. Wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada juga yang tengah-tengah, pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Dan di antara mereka pun ada yang berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Ini golongan yang ketiga. Dzalika huwal fadlul kabir. Nah, jika termasuk ke golongan yang ketiga ini, itu adalah karunia yang besar. Nah, 3 golongan tersebut, ya, orang yang menzalimi dirinya sendiri itu adalah ya, orang yang meninggalkan perintah Allah Ta'ala dan justru melaksanakan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi sampaikan kebenaran mereka menolak, malah milih kesesatan. Ini orang yang menzalimi dirinya sendiri. Ya. Sementara ada orang yang
muqtasid yang pertengahan. Ya, pertengahan itu bukan maksudnya adalah ya tadi ya tengah-tengah agar bisa ke sana kemari. Tapi maksudnya adalah ia menjalankan kewajiban, ya, menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan. Tetap ini juga. Jadi yang maksud muqtasid itu bukan kadang melaksanakan kewajiban, kadang melaksanakan larangan gitu, bukan. Tapi yang dimaksud muqtasid adalah ia menjauhi larangan, melaksanakan kewajiban, namun dalam perkara-perkara yang sunnah terkadang ia luput. Perkara-perkara yang makruh terkadang masih dikerjakan. Ya, nah, ini muqtasid. Ya, ini muqtasid. Karena pada hakikatnya ketika sudah melaksanakan perkara yang diharamkan itu dolim, tingkatannya dolim. Karena dilarang masih dilakukan. Ini mah yang sunnah. Nah, sunnah itu kan kalau dalam bidang fikih ya, apa yang diberikan pahala ketika dilakukan, kalau ditinggalkan rugi ya. Jangan dimanai kalau ditinggalkan tidak apa-apa, jangan gitu ya. Harus semangat untuk melaksanakan perkara-perkara yang sunnah. Nah ini mah masih santai hari-hari gitu. Tapi perkara yang makruh itu justru kan kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Kalau dilaksanakan sebaiknya jangan gitu. Ya. Karena makruh, dibenci. Nah, ini mah masih berarti masih melaksanakan yang makruh, masih suka meninggalkan yang sunnah-sunnah. Oke, ini termasuk muqtasid. Tapi kalau larangan dan perintah itu taat, ya taat terhadap perintah, ya taat untuk menjauhi larangan. Nah, golongan yang terbaik adalah golongan yang sabiqun bil khairat. Orang yang bersikap segera melakukan kebaikan. Inilah hakikat istislam. Seseorang itu berserah diri kepada Allah Ta'ala. Ketika diperintah taat, dilarang tinggalkan. Bagaimana? Bahkan perkara-perkara sunnah dilaksanakan. Yang makruh sekalipun ditinggalkan. Gitu. Apalagi yang haram gitu, yang makruh juga ditinggalkan. Ini semangat sekali untuk melakukan kebaikan. Termasuk diantaranya semangat untuk tunduk terhadap ajaran Islam, menerima kebenaran. Banyak 3 perkara. Kalau kelompok ini adalah kelompok yang disandingkan tadi dengan aurasnal kitab. Aurasna ini adalah kitab yang kami wariskan. Dan bagaimana cara mereka menyikapi kitab tersebut? Nah, inilah 3 kelompok. Makanya bukan berarti tadi ya, kalau dikaitkan dengan Alkitab, dengan Al-Quran dan ajaran-ajaran Islam, maka orang-orang yang zalim adalah orang-orang yang ia tidak menerima kebenaran, justru malah mengikuti kesesatan. Gitu ya. Kalau orang yang pertengahan, gitu ya, ia menerima kebenaran, menolak kesesatan, tapi tadi perkara-perkara yang pendukung-pendukungnya kadang ditinggalkan, gitu ya. Pendukung-pendukung kebaikan kadang ditinggalkan, tapi pendukung-pendukung keburukan kadang juga dilaksanakan. Ini masih pertengahan. Kalau yang terbaiknya ia tunduk terhadap ajaran Islam. Dan 3 sikap ini, 3 kelompok ini tidak tetap pada setiap orang. Ya, karena kondisi kita pun berubah-ubah. Iman kita naik dan turun. Dan kita pun tahu bahwa
Tidak ada seorang pun dari kita yang selamat dari kesalahan dan dosa. Dan tolok ukurnya bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang justru ya, saat ia jatuh ke dalam dosa dan kesalahan, ia pun memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Makanya tidak ada seorang pun dari kita yang selamat dari kesalahan dan dosa. Ya. Kemudian disebutkan ketika Al-Quran, ajaran Islam mengajarkan pengajaran yang demikian jelas, sehingga orang awam pun mudah untuk memahaminya. Tapi tadi, apa yang menyebabkan justru orang-orang cerdas itu salah paham, tidak memahami kebenaran tersebut dengan benar? Di antaranya adalah mereka hanya fokus kepada perkara-perkara yang sudah biasa terjadi di tengah-tengah mereka. Sederhananya, mereka beragama berdasarkan kebiasaan. Padahal Al-Quran sudah menjelaskan dengan jelas, dengan gamblang, sehingga orang awam pun bisa paham. Tapi dah biasa kia, yang ngerti sih itu mengerti, gitu ya. Ketika disampaikan nasihat kepada mereka, ya saya paham, tapi dah di dia mah biasanya kia, gitu. Ya. Nah ini yang membuat seorang, bahkan ya, orang yang cerdas itu sulit menerima nasihat. Kalau masih berat dan masih melandaskan cara beragamanya terhadap kebiasaan. Ya. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul. Dan jika dikatakan kepada mereka, marilah kalian ya, diajak ya, mari kita berpegang kepada apa yang Allah Ta'ala turunkan dan kepada Rasul. Qalu, mereka akan berkata, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukuplah bagi kami ya, apa yang kami dapati pada bapak-bapak kami. Kebiasaan nenek moyangnya seperti itu. Ada diajarkan ku bapak kayak gitu. Ya, tidak kembali mengecek apakah apa yang diturunkan tersebut sesuai tidak dengan apa yang Allah Ta'ala syariatkan. Makanya pada lanjutan ayatnya, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka akan tetap bersikap seperti itu, mengikuti kebiasaan, meskipun bapak-bapak mereka itu tidak mengetahui sesuatu, atau bapak-bapak mereka itu tidak mendapatkan petunjuk? Mau tetap diikuti atau tidak? Ya. Nah ini adalah diantara faktor yang membuat tadi keanehan ketika orang-orang yang cerdas itu justru malah tidak paham. Mungkin bukan tidak paham, tetapi karena ya, sudah biasa seperti itu. Ya, sudah biasa demikian. Padahal agama Islam itu tidak dibangun di atas kebiasaan. Ada dalil, ada petunjuk Rasulullah SAW, bagaimana contoh dan teladan beliau dalam menjalankan agama ini. Kalau agama dibangun di atas kebiasaan, di atas perasaan,
Buat apa Allah Ta'ala turunkan Al-Quran? Buat apa Allah Ta'ala utus kepada kita Rasul? Ya, tujuan diturunkannya Al-Quran, diutusnya Rasulullah SAW untuk membimbing kita bagaimana cara beragama yang sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala inginkan. Dan semuanya sudah dijelaskan tadi ya. Bayanan wadihan, dengan penjelasan yang jelas. Namun ya tidak bisa kita pungkiri, akhirnya karena sikap tadi secara turun temurun ditanamkan seperti itu, sehingga mereka terlena dengan cara beragama seperti itu, dan mereka tidak mau belajar. Sudah biasa begini, lalu tidak mau tahu apa dalilnya, apakah ada contohnya, tidak mau tahu lah pokoknya mah gitu. Nah, sehingga muncullah dan tersebarlah kebodohan di tengah umat terhadap perkara agama. Dari kursus bahasa Inggris mah belajar, tapi ada kursus ngaji, ikut kajian, taklim gitu. Digratiskan sepi. Karena gitu-gitu keneh. Ya. Sehingga kita dapati bahwa di zaman sekarang umat Islam banyak, tapi mereka tidak mengenal agamanya. Ya, namun dicek KTP nama Islam gitu. Ya. Namun dites galaknya bahasanya dites. Tes wudhu, praktek sholat gitu. Lalu apakah wudhunya itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW atau tidak? Wah, kita juga kan gitu ya. Karena tidak tahu makanya belajar gitu. Tapi keinginan untuk belajar itu pun taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga kita dapati seolah-olah agama Islam itu banyak pemeluknya, tetapi pemeluknya itu kurang paham terhadap agamanya. Sehingga digambarkan kondisinya itu lemah. Banyak tapi lemah. Dan akhirnya mereka pilih-pilih. Setelah bodoh itu akhirnya pilih-pilih. Mengedepankan hawa nafsu. Iya mah berat, ibadah teh jangan lah. Yang gampang aja. Kan agama Islam teh gampang. Akhirnya pilih-pilih. Nah, kalau yang demikian itu bukan termasuk menjalankan agama Islam. Itu namanya tatabbu'ur rukhas. Mencari keringanan di dalam agama. Seperti misalnya sekarang banyak kasus seorang ini di antara thalib juga ya, di antara pelajar itu tanya pertanyaan yang sama ke banyak ustadz. Ya. Tujuannya bukan untuk memperkuat dan memperluas wawasan, bukan. Tapi untuk mencari ustadz yang mendukung keinginannya. Dia sudah punya keinginan, kayaknya masalah ini yang paling cocok buat saya gini nih. Tapi nanya ke ustadz ini, jawabannya tegas gini. Nyari yang lain yang agak lembek-lembek. Yang bisa mendukung keinginannya. Akhirnya ini namanya tatabbu'ur rukhas. Cari-cari yang cocok. Cocok dengan apa? Cocok dengan hawa nafsunya. Akhirnya demikian. Ya. Nah, ini terjadi, kasusnya demikian akan terjadi. Dan akhirnya ia berlindung di balik jawaban ustadz yang mendukungnya tadi. Kata Ustadz
fulan mah riba boleh. Ya. Bahkan bukan ustadz sekalipun ya. Kalau ada yang mendukung, wah dipakai dalih. Kata presenter fulanah gitu. Hijab itu nggak wajib. Dijadikan alasan. Intinya apa? Mengikuti hawa nafsu. Makanya keanehan-keanehan ini nanti oleh mu'alif akan dikonfrontir dalam satu, misalnya dalam satu prinsip itu hakikatnya bagaimana, lalu bagaimana yang terjadi di tengah masyarakat. Nah ini dibantah langsung dalam setiap prinsip yang akan dibahas di dalam kitab Sittatul Usul ini atau Usul Sittah ini. Maka jika Al-Quran itu sudah menjelaskan kepada kita segala sesuatu, tapi sekarang ya trennya agak bergeser. Bergesernya kemana? Orang-orang itu semangat untuk banyak membaca Al-Quran, banyak menghafal Al-Quran, tapi mereka lupa untuk mentadabburi Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Ya, para orang tua ya, termasuk anak misalnya, menyekolahkan anak-anak itu pengennya agar nanti bisa mempunyai beberapa hafalan Al-Quran. Kalau bisa jadi hafidh-hafidh. Senang ya punya anak hafidh-hafidh, senang. Tapi jangan berhenti di sana. Ingatkan juga mereka bahwa tujuan Al-Quran diturunkan itu untuk diamalkan. Jangan hanya berhenti menghafal saja. Nah, sekarang bangga ya, punya hafalan banyak. Coba tanya, apakah antum faham apa yang antum hafalkan? Apakah antum faham apa yang terkandung di dalamnya? Tapi ini bukan berarti melemahkan motivasi umat untuk menghafalkan Al-Quran, bukan ya. Tapi jangan berhenti di menghafal. Lanjutkan. Ya kalau ditimbang-timbang, lebih baik banyak hafalan dan paham maknanya. Gitu ya. Mal dibandingkan sama yang sedikit. Singkat, mending sedikit berarti cek saja. Lebih baik banyak terus paham asal itu. Ya kalau di tingkat-tingkat berarti ya gitulah antum paham. Lebih sedikit tapi paham. Nah ini adalah tujuan Al-Quran diturunkan. Makanya di dalam kitab Iqtida'ul Ilmi Al-Amal Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menukil perkataan Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan, innama nuzilal Quran liyu'mala bihi. Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Tapi manusia menganggap bahwa membacanya itu adalah termasuk mengamalkan. Bukan berhenti hanya di membaca saja. Sekarang membaca diiringi dengan perenungan beda ya. Baca tamat Ramadan beberapa kali. Sesudah Ramadan beberapa kali gitu ya. Tapi makanya satu ayat tapi sambil direnungkan, dibaca. Sekarang banyak kan tafsirnya gitu. Hukum-hukum yang terkandung dalamnya itu lebih bermanfaat. Tapi bukan berarti membaca saja tidak bermanfaat ya. Tapi yang diiringi dengan tadabbur, apalagi sampai mengamalkan, itu tentunya akan lebih bermanfaat. Gitu ya. Oleh karenanya di bagian muqaddimah ini muallif mengingatkan kepada kita semua pentingnya untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Ta'ala. Karena dalam ayat-ayat Allah Ta'ala itu
sudah ada penjelasan yang demikian gamblang, yang bahkan orang awam pun mudah untuk memahaminya. Masalahnya mau atau tidak, dijadikan prioritas atau tidak gitu. Karena sekarang alasannya sibuk, damal, iraha atau ngaosna. Ya seminggu sekali atulah. Gitu. Terus biasa seminggu 2 kali. Gitu. Sehari 1 ayat dengan maknanya hasan. Yang penting istiqomah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dawam meskipun sedikit. Nah, itu adalah bagian dari muqaddimah. Insyaallah kita akan lanjutkan pokok yang pertama di pertemuan selanjutnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.